Perkenalkan, nama saya Anggreni Saputri dengan NIM 2204010007 dari kelas Ekonomi Syariah 4A. Nah, di sini saya akan membuat video resume dari mata kuliah Ekonomi, Koperasi, dan UMKM. Membahas materi pertemuan ke-2 sampai dengan 6, pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14. Yang pertama itu pertemuan ke-2 tentang koperasi, sejarah, alasan, manfaat, dan sistem koperasi. Nah, koperasi modern berkembang di Inggris tahun 1844 di kota Rochdale pada masa perkembangan koperasi. Koperasi ini timbul dari kapitalisme sebagai akibat dari revolusi industri yang bergerak di bidang konsumsi sebagai penyediaan barang-barang keperluan sehari-hari. Nah, adapun alasannya yang pertama itu spesialisasi karena manusia memiliki keahlian. Selanjutnya dipengaruhi dengan konsumen atau ekonomi. Yang ketiga saling ketergantungan. Nah, adapun manfaat koperasi berada pada dua bidang. Yang pertama itu keuntungan ekonomi seperti dengan meningkatkan pemasaran dan meningkatkan skala usaha. Selanjutnya itu bidang keuntungan sosial seperti dengan melakukan pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya pertemuan ketiga tentang prinsip koperasi. Nah, koperasi sendiri berarti sebuah bentuk organisasi yang didirikan sekelompok individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan bersama. Nah, adapun prinsip koperasi yang saya ketahui yaitu partisipasi ekonomi anggota. Artinya, anggota koperasi ini berkontribusi secara ekonomi dalam beroperasional koperasi. Terus pendidikan, pelatihan, dan transparansi. Nah, koperasi ini harus memberikan pelatihan kepada anggotanya karena pengurus dan karyawan dalam mengetahui kemampuan mereka dalam melakukan koperasi. Nah, menurutku ini prinsip ini sangat penting karena banyak koperasi yang didirikan di sana tetapi tidak sesuai karena pemahamanku kalau koperasi ini yang dibahas kalau orang meminjam. Nah, kalau semisal nanti tidak ada dikasih kembali uangnya, tidak seperti koperasi yang berlalu lalang dengan memberikan bunga kepada nasabahnya itu sangat tinggi. Selanjutnya itu pertemuan keempat tentang fungsi dan bisnis koperasi. Nah, pertama itu pemenuhan kebutuhan bersama untuk memenuhi kebutuhannya seperti dengan membelikan barang-barang diperlukan setiap hari. Selanjutnya pembelian dan penjualan bersama itu terus memiliki pembagian keuntungan, dan terakhir itu solidaritas dan kemandirian. Selanjutnya pertemuan kelima tentang pendirian koperasi. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu penyusunan rencana bisnis, yang kedua pengumpulan anggota, yang ketiga pembentukan badan pengurus. Nah, pembentukan ini sudah melalui kriteria dengan langkah-langkah yang masuk tentunya dalam pembentukan pengurus ini agar pengurus ini bertanggung jawab dalam tugasnya. Yang keempat itu penyusunan akte pendirian, yang kelima mulai beroperasi. Nah, selanjutnya pertemuan ke-6 tentang perangkat organisasi. Nah, terdiri dari rapat anggota, di mana forum utama untuk mengambil keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Selanjutnya adanya pengurus, badan pengawasnya, dan manajer unit usahanya. Yang ke-9 yaitu kinerja keuangan koperasi. Artinya itu pencapaian atau hasil yang diterima oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitas koperasinya. Selanjutnya pertemuan ke-10 yaitu cara mengelola keuangan UMKM. Nah, pertama gambaran pengelolaan dananya itu seperti mewujudkan tujuan usahanya, misalnya meraih laba, terus mencari sumber dana yang termurah, dan terakhir itu pengelolaan keuangan. Nah, adapun tips dalam mengelola keuangan UMKM itu dengan melalui pencatatan transaksi agar nanti itu jalannya itu transaksi pengelolaan dana karena ada pencatatannya berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya memberikan self reward untuk diri sendiri penting, dan mempersiapkan dan cadangan bisa juga terakhir dengan menggunakan aplikasi usaha. Selanjutnya pertemuan ke-11 tentang pengelolaan keuangan koperasi, yaitu aktivitas pencarian dana yang menguntungkan dengan aktivitas secara efektif dan efisien seperti mengelola koperasi dengan usaha yang dijalankan. Selanjutnya pertemuan keadaan koperasi dan lain-lain. Nah, koperasi sendiri atau suatu bentuk organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan untuk kepentingan bersama. Nah, sedangkan firma adalah suatu bentuk organisasi dioperasikan oleh dua orang atau lebih disebut dengan mitra. Nah, sedangkan perusahaan terbatas atau PT didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, sedangkan perusahaan komoditer atau sivil adalah bentuk-bentuk usaha atau melibatkan dua jenis mitra. Selanjutnya itu pertemuan ke-13 tentang koperasi dan mekanisme pasar. Nah, keunggulan koperasi melalui ekonomi skala, sinergi, dan kepercayaan bersama dalam model bisnis sebagai sistem pasar untuk pemasaran bersama, distribusi bersama, pegadaian bersama, dan inovasi bersama. Nah, yang terakhir itu pertemuan 14 tentang partisipasi anggota bersama. Nah, adapun bentuk-bentuknya melalui pengambilan keputusan itu seperti melakukan pelatihan dan menyetor simpan wajib untuk modal. Nah, adapun strategi untuk meningkatkan partisipasinya yaitu dengan melakukan pelatihan, intensif reward, dan komunikasi efektif.
Yang terakhir, adapun tantangan partisipasi anggotanya itu masalah kepercayaan ini antar anggota sehingga terjadi penurunan partisipasi dan struktur organisasinya itu tidak efektif, bisa menjadi kendala dalam jalannya koperasi. Nah, sekian materi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.